Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, edukasi, dan juga informasi di bidang investasi, finansial, dan pasar modal Indonesia. Yuk kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, 15 Juli 2020. Tadi malam, market Amerika ditutup dengan hijau lumayan tebal. Semua market Amerika berada dalam teritori hijau. Dow Jones menguat untuk 3 hari berturut-turut, yang dipimpin oleh Caterpillar, saham Caterpillar. Dow Jones positif 2,13% di 26.643. Nasdaq positif 0,94% di 10.489. S&P 500 positif 1,34% di 3198. FTSE London positif 0,06% di 6180. DAX Frankfurt negatif 0,8% di 12.697. CAC Prancis negatif 0,97% di 5.007. Lalu kita pindah ke Telkom NYSE. Telkom NYSE positif 0,43% di 3.062 atau 21,19. Eido positif 1,42% di 19,29. Kemudian kita pindah ke oil atau minyak, positif 2,44% di 40,57. Kemudian emas positif 0,41% di 1812,30 US dollar per troy ounce. Timah negatif 0,83% di 17.257,50. Nikel negatif 0,91% di 13.595. Batu bara Newcastle positif 0,48% di 52,50. Sedangkan untuk Rotterdam negatif 0,31% di 48,65. CPO saat ini positif 2,5% di 2.500. Jadi dari komoditi Anda bisa memperhatikan saham-saham minyak dan saham-saham CPO atau kelapa sawit untuk perdagangan pendek atau perdagangan harian. Posisi US dollar saat ini adalah 14,387. Jadi rupiah kembali menguat ya terhadap US dollar, yang disebabkan bukan karena rupiahnya menguat tapi karena pelemahan dolar indeks atau DXY. Lalu kita lihat saat ini DXY berada dalam posisi minus 0,14% di 96,130, cukup rendah ya. Kemudian kita lihat Nikkei 225, indeks Asia positif 1,28% di 22.877,221. Sedangkan Dow Jones Future positif 1,03% di 26.763. Kalau kita lihat secara sekilas, maka indeks Asia hari ini akan berada dalam teritori hijau karena mengikuti indeks Amerika. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG kemungkinan kalau kita bilang mengikuti Amerika dan mengikuti Asia, maka akan berada dalam teritori hijau. Tapi kami hanya mengatakan ini hanya 50%. Kenapa? Karena IHSG sudah 2 hari berturut-turut dalam teritori hijau. Walaupun ada kemungkinan untuk rally bisa aja, tapi ada juga faktor pemberat, yaitu nanti akan ada peluncuran data ekonomi, yaitu data neraca perdagangan atau ekspor impor atau trade balance, di mana kalau datanya ternyata tidak sesuai dengan harapan atau di bawah konsensus atau di bawah ekspektasi, bisa jadi itu akan menghambat laju IHSG. Walaupun kalau dilihat dengan melemahnya DXY atau dolar indeks, rupiah akan kembali perkasa hari ini. Dan dengan perkasanya rupiah biasanya akan membawa bursa saham melaju. Bukan hanya bursa saham Indonesia, tapi bursa saham Asia juga. Selain itu, tekanan datang dari IHSG yang sudah 2 hari berturut-turut menghijau. Apakah ada tekanan profit taking hari ini? Dan faktor berikutnya adalah hari Rabu sering dijadikan sebagai hari penyelesaian settlement. Sedangkan
kita bisa melihat nanti bila di atas jam 11 mungkin IHSG masih terus menguat, yang berarti didukung data ekonomi yang baik, maka Anda bisa memperhatikan saham-saham penggerak indeks, karena indeks akan terus melaju di teritori hijau. Saham-saham penggerak indeks apa aja yang bisa Anda perhatikan adalah saham-saham bank-bank besar dan saham-saham konsumer besar yang bisa turut menggerakkan laju indeks. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa buat trading plan tiap hari. Maju terus menuju profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa bahagia.